Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan melalui channel Telegram maupun yang melalui aplikasi Zoom. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita dari Mandhumah Abi Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang jumlah baitnya ada 112 yang menggunakan bahar wafir, dan malam hari ini insyaallah kita akan pelajari bait ke-6 sampai bait ke-10. Di setiap pekannya insyaallah kita belajar 5 bait ya. Di bait pertama beliau mengatakan tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Bergantinya hari telah melemahkan hatimu, berlalunya waktu telah memahat tubuhmu. Bait kedua beliau mengatakan wa tad'u kal manunu du'a sidqin ala yasahi anta uridu anta. Kematian memanggilmu dengan panggilan yang benar. Wahai teman, engkau yang aku inginkan, engkau. Selanjutnya beliau mengatakan araka tuhibbu irsan data khidrin abatta talaqahal akya subatta. Aku melihat engkau mencintai pengantin yang tertutup. Kalau kata Dr. Said Al-Kamali, yang lebih tepat araka tuhibbu irsan data khidrin. Tapi ya nggak terlalu beda jauh, khidrin dengan ghadrin. Yang penting dimaksudkannya sama. Araka tuhibbu irsan data khidrin abatta talaqahal akya subatta. Aku melihat engkau mencintai pengantin yang tertutup. Kalau data khidrin berarti pengantin yang suka berkhianat. Yang orang-orang cerdas telah menceraikannya dengan talak bain. Jadi tolak yang tidak bisa, perceraian yang tidak bisa untuk rujuk lagi. Yang keempat beliau mengatakan tanamu dahra waihaka fi ghatitin biha hatta idza mittan tabahta. Sungguh celaka kau tidur mendengkur sepanjang hidupmu, sampai ketika mati baru kau tersadar dari tidurmu. Fakam dha anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Maka sungguh engkau terpedaya olehnya, dan sampai kapan? Sampai engkau kembali ke jalan yang benar. Jadi di bait 1 sampai 5 simpulannya adalah beliau mengingatkan untuk mengingat kematian dan mengingatkan juga bahwa kita ini sudah terlalu lama buang-buang waktu. Padahal kata para ulama al-waqtu wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yudayya. Waktu itu seharusnya menjadi hal terpenting yang sangat kau jaga. Akan tapi aku melihat waktu itu sebagai hal yang paling mudah untuk engkau sia-siakan. Jadi intinya beliau memotivasi untuk mengingat kematian dan memahami bahwa selama ini kita sudah banyak menyia-nyiakan waktu. Maka selanjutnya beliau akan mengarahkan supaya waktu kita itu tidak sia-sia, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini beliau mengatakan Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta. Abu Bakar, aku mengajakmu andai kau mau menerima ajakanku. Ila ma fihi hadduka law aqalta, kepada keberuntunganmu jika kau memahaminya. Apa yang dimaksud dengan keberuntungan
yang beliau sebutkan di sini. Maksudnya disebutkan di bait ke-7, ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Mengajak kepada ilmu yang dengannya kau bisa menjadi imam yang ditaati saat kau melarang ataupun saat kau memberi perintah. Ya, kalau dalam tarkib biasa biasanya kita mengatakan muta'an in amarta wa in nahaita. Biasanya kita mendahulukan amara baru setelahnya naha. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, tapi di sini beliau membaliknya. Muta'an in nahaita wa in amarta. Kalau seorang sudah menjadi seorang imam yang diakui ilmunya, maka biasanya itu ditaati. Beliau ngomong apa akan diikuti oleh jamaahnya. Maka hal ini penting ya. Seperti Imam Malik ketika beliau masuk ke pasar, di pasar beliau melihat ada model transaksi yang haram yang tidak boleh dilakukan oleh para pedagang. Maka beliau memberitahu kepada wali Madinah, kepada gubernur kota Madinah saat itu, bahwa di pasar ada transaksi seperti ini yang terlarang. Maka kemudian pada suatu hari beliau masuk ke pasar itu lagi dan melihat transaksi itu masih ada yang melakukannya. Maka beliau datangi gubernur kota Madinah itu, kemudian bertanya kenapa masih ada transaksi seperti itu. Maka gubernurnya itu ketakutan saking berwibawanya Imam Malik. Gubernur ketakutan, gemetar, bilang, ya Imam, saya sudah melarang, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi masih ada orang-orang yang bandel. Gitu. Ya, itulah para ahlu ilmi ditaati sekali. Ya. Harun ar-Rasyid pernah memperhatikan dua anaknya, yaitu yang pertama Amin, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ini kedua anaknya Harun ar-Rasyid. Al-Amin dan Al-Ma'mun ini belajar sama seorang guru. Sampai pada suatu ketika mereka berdua ini rebutan sandalnya gurunya karena pengen berbuat baik kepada gurunya, pengen berbakti sama gurunya. Maka rebutan mereka untuk ngambilin sandalnya. Saya ngambil gitu. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk masing-masing bawa satu sendal. Si Amin pegang sendal yang sebelah kanan, Makmun pegang sendal yang sebelah kiri. Misalnya, mereka bawakan, taruh di tempat ustadznya atau gurunya. Ya, maka suatu ketika Harun ar-Rasyid memanggil gurunya tersebut dan ditanya, wahai ustadz, wahai guru, wahai syekh, siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini? Man as'adun nas fi hadil hayah. Maka sang guru tersebut mengatakan, as'aduna Amirul Mukminin. Yang paling bahagia pastinya Amirul Mukminin. Harun ar-Rasyid itu sendiri. Gitu. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, ada yang lebih bahagia daripada Amirul Mukminin, yaitu man tasabaqa waliya ahdihi lihamlina alihi. Yaitu ada seorang yang kedua putra mahkotanya Harun ar-Rasyid, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun, kedua putra mahkotanya itu berebut untuk membawakan sendalnya, yaitu sang syekh atau sang guru. Ya, begitulah orang kalau berilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita tahu dalam Al-Quran ya, disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat gitu. Nah, akan tetapi di sini perlu diingatkan bahwasannya menjadi imam ini atau menjadi orang yang ditaati ini bukanlah
tujuan utama dari belajar. Ini hanya efek samping saja. Tujuan utama kita dalam belajar tetaplah harus ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Gitu ya. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Keutamaan ilmu itu tidak bisa dikalahkan oleh suatu apapun kalau benar niatnya. Maka beliau tanya, wah niat, seperti apa niat yang betul itu? Maka beliau mengatakan, antanwiya raf'al jahli an nafsika. Hendaknya kau niatkan belajar itu untuk mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri. Kemudian baru niat yang kedua untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan ditambahkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Tambahkan yang poin ketiganya, menuntut ilmu yang ikhlas itu diniatkan untuk menjaga ilmu agar ilmu itu tidak sirna, agar ilmu itu tidak hilang. Karena kalau tidak ada lagi orang yang membahas ilmu balaghah misalnya, maka ilmu balaghah itu akan hilang. Dan yang terakhir, menuntut ilmu itu hendaknya diniatkan untuk mengamalkan ilmu. Dengan 4 hal itu, baru disebut seseorang itu ikhlas dalam menuntut ilmunya. Yang pertama tadi adalah meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, meniatkan untuk menjaga ilmu agar tidak sirna atau dilupakan oleh semua orang. Dan yang keempat, meniatkan menuntut ilmu itu untuk mengamalkan ilmunya. Imam Malik rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah bisa sampai ke tingkatan ilmu yang setinggi itu karena kata beliau itu ta'allamtul ilma li nafsi. Aku mempelajari ilmu itu untuk diriku sendiri. Wa kadzalika kana nas. Seperti itu pula para ulama yang dahulu belajar ilmu. Mereka belajar tujuannya untuk diri mereka sendiri dulu, artinya untuk mengobati kebodohan dalam diri mereka sendiri dulu. Baru memikirkan orang lain. Terkadang zaman sekarang kita itu banyak yang belajar tujuannya adalah untuk orang lain. Maksudnya gimana? Contoh misalnya belajar di kampus tujuannya agar bisa jadi dosen. Nantinya ngajar di tempat lain. Akhirnya ketika belajar pun kelihatan. Ketika ujian nyontek, ketika bikin tugas itu asal-asalan, kadang tugasnya copy paste dari Google gitu. Tapi kalau yang sungguh-sungguh benar-benar mencatat ilmu, benar-benar bikin makalahnya, benar-benar bikin tesisnya dan lain sebagainya, maka mungkin itu dia niat belajarnya memang untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dulu, baru kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya. Terkadang kita juga melihat teman-teman yang ketika mau mendaftar ke Madinah misalnya, dia bilang misalnya, Syekh saya datang dari satu kampung atau dari satu kota yang di sana banyak kesyirikan, di sana banyak kebid'ahan gitu ya. Ya, ucapan seperti ini kadang ya kita walau alam ya, kita berhusnudzon kepada saudara kita yang muslim gitu ya. Tapi ada indikasi di sini bahwa dia pengen belajar di Jamiah Islamiyah itu tujuannya agar nanti orang-orang belajar sama dia. Nanti dia jadi ustadz yang bisa mengajari orang lain bahwasanya perbuatan seperti ini syirik, perbuatan seperti ini bid'ah gitu. Padahal seharusnya ketika kita belajar suatu ilmu, tujuan utamanya adalah untuk membenahi diri sendiri. Jadi para ulama itu katanya kanu yadrusuna liya'budullaha ala basirah. Para ulama dahulu itu belajar
supaya bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Tujuan utamanya supaya bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Bukan tujuan utamanya untuk jadi guru sehingga bisa mengajarkan orang lain. Karena terkadang ada orang yang ngajarin orang lain tapi melalaikan dirinya sendiri. Itu disebut seperti kama salisiraj. Wa ghairu taqi ya'murun nasi bittuqa. Orang yang tidak bertakwa tapi mengajari orang lain untuk bertakwa itu sirajun yuniru ghairahu wa yuhlikun nafsahu atau kama qala. Itu seperti lilin atau lentera yang menerangi sekitarnya akan tetapi dia membakar dirinya sendiri sampai habis. Artinya orang lain dapat faedah dari dirinya tapi dia sendiri tidak mendapatkan faedah dari ilmu yang dia miliki. Maka kita perlu selalu mengecek niat kita dalam belajar. Itu pengaruh juga kepada kadang kita kenapa semangat hadir pengajian, kenapa kita malas masuk ke kelas, malas ikut meeting online gitu ya di Misbah. Ya, kadang terpengaruh dari niat kita. Kalau memperbaiki niat, insya Allah selalu semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kisahnya Baqi ibn Mikhlad. Beliau orang Spanyol. Kalau dahulu namanya Andalusia, sekarang namanya Spanyol. Spanyol dan Portugal itu dulu bagian dari daulah Islamiyah bernama daulah Andalusia. Beliau mendengar tentang seorang imam di Baghdad, namanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Katanya beliau banyak meriwayatkan hadis, maka Baqi bin Mikhlad ini pergi ke Baghdad dari Spanyol jalan kaki. Jalan kaki. Beliau seumur hidup tidak pernah naik kendaraan, baik itu kuda, onta maupun keledai. Perjalanan darat yang bisa ditempuh dengan kaki, beliau berjalan dengan kaki untuk menuntut ilmu selama 34 tahun. Belajarnya 34 tahun jalan kaki kemana-mana. Jadi kalau teman-teman hanya menghabiskan waktu di hari Sabtu dan Ahad untuk menuntut ilmu, jangan merasa sudah melakukan satu hal yang besar untuk ilmu gitu ya. Saya sudah mengorbankan hari libur saya untuk belajar itu. Itu belum seberapa yang kita lakuin. Para ulama sampai seperti itu. 34 tahun dan kemana-mana jalan kaki. Kecuali yang mungkin harus nyebrang lautan pakai kapal, ya beliau nyebrang pakai kapal. Sampai ke Baghdad, beliau mencari-cari rumahnya Imam Ahmad. Maka ditunjukkanlah rumahnya. Ketemu sama Imam Ahmad akhirnya, sehingga berkata, Ana ji'tuka min biladin ba'id. Aku datang dari satu negeri yang sangat jauh sekali. Maka kata Imam Ahmad, Ifriqiya? Apakah dari Afrika? Gitu. Karena kalau Afrika ke Baghdad itu masih mungkin jalan kaki gitu ya. Maka kata Baqi bin Mikhlad, La qata'tul bahra li asila ila Afriqiya. Saya harus menyeberangi lautan supaya bisa sampai ke Afrika. Saya dari Maghrib, saya dari Andalus gitu. Maka kata Imam Ahmad, Anda datang dari tempat yang sangat jauh dan kewajiban saya untuk membantu Anda dan menyampaikan hadis kepada Anda yang sesuai dengan yang Anda minta. Akan tapi Anda tahu bahwasannya sekarang ini saya sedang diblokir, tidak boleh untuk menyampaikan hadis di masjid. Dilarang. Jadi waktu itu Imam Ahmad sedang berada dalam masa fitnah itu ya, masa cobaan tentang khalqil Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Imam Ahmad kan bersikukuh bahwa Al-Quran itu bukan makhluk sehingga akhirnya beliau di boykot, tidak boleh menyampaikan pengajian karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para penguasa. Akhirnya, tapi gimana ini? Saya sudah jauh-jauh sampai ke sini, masa nggak bisa dapat hadis dari Anda gitu. Maka bagaimana kalau kita berbuat hilah, jadi melakukan tipu daya gitu ya. Caranya setiap hari saya akan datang ke sini
dengan pakaian orang-orang miskin, para pengemis gitu. Lalu saya akan berteriak sebagaimana mereka berteriak. Biasanya orang miskin atau pengemis di Baghdad itu berteriak, Al-Azru rahimakumullah, Al-Azru rahimakumullah. Gitu. Kesempatan berpahala, pahala, semoga Allah merahmati kalian. Maksudnya dia minta sedekah supaya nanti yang ngasih sedekah itu dapat pahala. Dan nanti Anda, wahai imam, silakan Anda keluar. Kalaupun setiap hari Anda hanya menyampaikan 1 atau 2 hadis, itu tidak mengapa, sudah cukup bagi saya. Akhirnya selama beberapa bulan itu seperti itu. Setiap pagi beliau datang ke rumah Imam Ahmad dan mendengar 1 atau 2 hadis atau 3 atau 4, tergantung panjang pendek hadisnya, sehingga orang tidak curiga bahwasanya ini lagi belajar sama Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berpesan, kamu jangan muncul di majelis-majelis ilmu supaya orang-orang tidak curiga bahwasanya kamu adalah seorang penuntut ilmu dan pengumpul hadis gitu. Maka terus seperti itu sampai akhirnya Imam Ahmad boleh mengisi pengajian lagi di masjid ketika khalifahnya ganti dengan khalifah yang lebih paham agama, ya. Barakallahu fikum. Jadi intinya ya kita lakukan untuk ilmu itu belum seberapa, banyak orang yang perjuangannya lebih dahsyat daripada kita, dan tujuan kita menuntut ilmu hendaknya yang pertama adalah untuk memperbaiki diri sendiri, baru kemudian memperbaiki orang lain. Jadi menjadi imam yang ditaati saat kita melarang atau saat kita memerintah, ini adalah efek sampingnya. Bukan itu yang harus menjadi tujuan utama. Meskipun al-imamah fid din itu juga satu tujuan syar'i yang luar biasa, yang agung gitu ya. Akan tapi itu jangan jadi tujuan utama. Barakallahu fikum. Kita pindah ke selanjutnya. Dia mengatakan wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha wa yahdika at-tariqa idza dalalta. Ilmu itu bisa membersihkan kotoran yang ada di matamu dan menunjukimu jalan saat kau tersesat. Ya, bikin pandangan kita luas, bikin kita bijak menyikapi masalah gitu. Kalau kita punya ilmu. Dan saat orang-orang kebingungan, kita tidak bingung karena kita punya ilmunya. Tuh. Kita lanjutkan dulu di bait ke-9 yang mengatakan wa tahmilu minhu fi nadika tajal wa yaksukal jamala idza araita. Kau bisa membawa mahkota ilmu ke tempat berkumpulmu. Jadi kalau lagi ngumpul sama teman-temanmu, itu kamu akan kelihatan berbeda karena kamu punya mahkota. Mahkotanya mungkin nggak kelihatan, tapi akan kerasa oleh teman-temanmu bahwasanya kamu punya mahkota ilmu. Dan ilmu itu memberimu pakaian yang indah saat kau tak berbusana. Wa yaksukal jamala. Dan ilmu itu memberimu pakaian yang indah. Ya, pakaian yang indah. Saat kau tak menyandang busana. Jadi beliau tidak mengatakan wayak suka ats-tsaubal jamila, tapi wayak sukal jamal. Dan ilmu itu memakaikan keindahan kepadamu. Gitu. Terjemahan lebih tepatnya begitu. Dan ilmu itu memakaikan keindahan kepadamu saat kau tak menyandang busana. Ya. Jadi meskipun tidak bawa motor gede, meskipun pakaiannya murah, outfitnya ya, bukan yang jutaan atau miliaran, tapi akan tetap terasa wibawanya kalau orang itu berilmu. 10. Beliau mengatakan, yanaluka naf'uhu ma dumta hayya wa yabqa dzikruhu laka in dhahabta. Manfaat dari ilmu itu terus engkau peroleh semasa hidupmu. Dan ilmu itu akan terus disebut saat engkau telah tiada.
Ya, makanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak dibolehkan hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, seorang yang diberi Allah harta kemudian ia membelanjakan hartanya dalam kebenaran. Dan yang kedua, yang boleh dihasadi adalah seorang yang diberi Allah hikmah. Kemudian ia mengambil keputusan dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hikmah, hasad yang dimaksud sini adalah ghibthah, yaitu mengangankan sesuatu yang serupa dengan yang dimiliki orang lain tanpa mengharapkan orang tersebut kehilangan nikmat yang dia peroleh. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Maksudnya dia sudah tidak bisa beribadah lagi. Tadinya dia bisa sholat, setelah mati dia nggak bisa sholat lagi. Tadinya dia bisa uh, nolong tetangganya, sekarang sudah mati nggak bisa nolong tetangganya lagi. Tadinya dia bisa ngasih uang ke orang tuanya, misalnya setelah mati dia nggak bisa lagi. Kecuali ada 3 hal yang amalnya masih bisa berlanjut meskipun dia sudah meninggal dunia, yaitu illa min shadaqatin jariyah, kecuali amal dari sedekah jariyah, seperti antum bangun masjid atau menggali sumur yang manfaatnya tetap ada setelah antum meninggal dunia, orang masih minum dari sumur tersebut, masih ada orang yang sholat di masjid tersebut, selama itu antum masih dapat pahala. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Enggak teman-teman, sering-sering nih, mumpung dimudahkan sama Allah di zaman kita ada internet, ada YouTube, ada Facebook, ada WA dan lain sebagainya, sering-seringlah bikin status-status yang baik, bikin video-video yang baik, sebarkan di akun-akun antum. Harapannya setelah antum meninggal dunia, akun-akun itu masih bekerja menghasilkan pahala untuk antum, gitu ya. Dari situ, yang punya uang, bangunkan madrasah, bangunkan markas untuk misbah, sehingga misbah benar-benar menjadi markas ilmu, gitu ya. Sehingga nanti antum meninggal dunia, masih ada orang-orang yang belajar di misbah, selama itu antum dapat pahala. Itu tadi ya, dari ilmu yang bermanfaat. Jadi, ilmu yang antum belajar di misbah, sampaikan kepada orang lain, nanti dapat pahala yang tetap mengalir meskipun antum sudah meninggal dunia. Awaladin solihin yat'ulahu, atau doa dari anak soleh yang mendoakannya dengan kebaikan. Kalaupun tidak punya anak ditakdirkan sama Allah, tapi kalau punya murid, murid itu mendoakan antum, murid antum mendoakan antum, itu juga masih dapat pahala. Maka seperti Imam Ahmad, kita nggak kenal Imam Ahmad, nggak pernah ketemu sama Imam Ahmad, tapi kita masih mendoakan beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Misalnya Ibnu Taimiyah, beliau tidak menikah, tidak punya anak, tapi masih didoakan oleh para penuntut ilmu sampai zaman sekarang. Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, gitu. Masih dapat pahala beliau. Baik, barakallahu fikum. Mungkin dari saya sementara itu saja. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ustaz, Fadhol Ustaz Hafid. bagaimana kiat menjaga keikhlasan dalam talabul ilmi, Ustaz?
Mungkin bisa buat faidah para tulab kita semua. Barakallahu fikum. Tadi kiat supaya kita ikhlas menuntut ilmu, ya kembali ke tadi disebut ikhlas, seorang ikhlas menuntut ilmu kalau punya 4 hal. Kalau dia meniatkan belajar itu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, mengangkat kebodohan dari orang lain, niatkan untuk menjaga ilmu, dan berniat untuk mengamalkan ilmu. Maka dengan mengingat bahwasannya kita ini bodoh, kita perlu belajar. Dan kita nggak bisa belajar dengan benar kecuali kalau membetulkan niat. Orang-orang di sekitar kita perlu diajari. Dan kita tidak bisa menyampaikan ilmu juga kalau tidak terbiasa menjaga keikhlasan. Mau ke dokter enggak? Jadi kembali ke tadi, niat yang benar ada 4 tadi, maka perhatikan hal itu. Maka dengan menyadari kita bodoh, orang-orang sekitar kita butuh ilmu, kita perlu menjaga ilmu, kemudian kita itu belajar itu perlu mengamalkan ilmu, dan itu semua tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan keikhlasan. Maka dengan itu semoga kita mampu menjaga keikhlasan kita. Kita tentunya menyadari bahwasanya semua usaha yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau tidak ikhlas. Dan kita bisa melihat orang-orang yang sama-sama belajar dengan kita, mungkin dapat hasil yang lebih baik, itu kemungkinan besar adalah karena dia menjaga ikhlasnya. Maka kalau kita pengen sukses juga dalam belajar, kita perlu menjaga keikhlasan. Mungkin begitu, Ustaz Hafid. Barakallahu fiik. Barakallah. Tafadhal ikhwah, mungkin akhwat para tulab yang ingin bertanya, mungkin masih ada waktu beberapa menit. Ya Ustaz, apa mau nanya Ustaz? Mudah-mudahan jaringannya ini masih bagus. Yeah. Masih di kapal. Alhamdulillah. Mau nanya terkait dakwah Ustaz. Terkait dakwah, apakah dakwah itu harus disampaikan oleh seorang ustadz gitu? Atau semua orang Islam boleh berdakwah gitu dengan kadar ilmu masing-masing Ustaz? Karena kadang pengen menyampaikan kebaikan, cuma kadang ingat juga ilmunya masih sedikit gitu Ustaz. Jadi kadang malu gitu. Nah, barakallahu fiik. Oke. Pertanyaan yang sama kurang lebih pernah saya tanyakan ke guru saya, Ustaz Khalid Syamhudi. Ustaz Khalid Syamhudi, hafizahullah ta'ala. Saya pernah bertanya, Ustaz, tercela nggak kalau saya nanti pulang kampung itu, di kampung saya ada radio, saya minta supaya bisa berdakwah di sana gitu. Begitu tercela nggak Ustaz? Gitu. Kata beliau, ya nggak apa-apa, itu bagus. Antum memang mau nunggu antum jadi ustadz besar dulu, lalu antum dipersilahkan untuk ngisi kajian di situ, diminta orang, baru antum mulai dakwah. Ya enggak, antum dakwah mulai dari sekarang itu enggak apa-apa. Yang penting syaratnya satu, antum menyampaikan apa yang antum tahu saja. Jadi gitu Kak, kurang lebih semua orang boleh berdakwah, yang penting menyampaikan sesuatu yang dia memang betul-betul tahu. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui atau berfatwa tanpa ilmu. Tuh. Siapapun boleh. Meskipun ya sesuai kadar kemampuannya masing-masing ya. Ada yang dakwahnya lewat jualan buku, ada yang dengan ngasih buku, ada yang naik mimbar, ada yang ngajarin TPA dan lain sebagainya. Tapi intinya semua orang boleh berdakwah, yang penting dia mendakwahkan apa yang betul-betul dia tahu, betul-betul dia yakini. Tidak boleh menyampaikan apa yang dia ragu atau yang dia tidak menguasai ilmunya di situ. Tuh, seperti saya nih ngerti bahasa Arab, tapi kalau suruh ngajar fikih saya akan minta maaf, saya nggak bisa. Karena bukan di situ keahlian saya. Kalau ngajar-ngajar bahasa gitu masih saya mau. Gitu kayak?
Di Oka silakan berdakwah di kampungnya. Dakwahkan ilmu sebanyak yang Oka punya. Tapi kalau tolak ukur tahu itu kita sudah pernah baca kitabnya atau tahu dari seorang guru gitu. Ya, bisa dari baca buku atau bisa dari penjelasan seorang guru. Sama saja. Kalau antum baca buku kemudian antum ragu, nah saat itu tanyakan pada guru. Ustadz, yang saya baca di buku begini-begini, apakah dari yang saya baca itu bisa dipahami begini-begini? Gitu. Itu kalau ragu pas baca buku. Tapi mau ilmu itu antum dapatkan dari buku atau dari ustadz, kalau antum sudah yakin betul-betul ini maknanya, maka antum sampaikan seperti yang antum paham. Itu tidak tercela meskipun pada kemudian hari antum paham bahwasanya oh yang saya sampaikan dulu itu salah, itu nggak masalah. Karena kaidahnya qad ahsana man waqafa ila ma alima. Telah berbuat baik orang yang berhenti sebatas ilmu yang dia ketahui. Orang yang berhenti sebatas ilmu yang telah dia ketahui itu sudah berbuat baik. Jadi kalau antum menyampaikan apa yang menurut antum itu adalah ilmu, sampaikan. Gitu ya. Baik dari buku ataupun dari guru. Nah, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka ana cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa zadakum ilman ila liqa'in akhar bi'idznillah ta'ala fi syahril qadim. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan ya Ustaz. Amin wa iyyakum.